Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan Piala FA antara Arsenal versus Manchester United yang berakhir untuk kemenangan Manchester United secara dramatis melalui adu penalti. Dengan hasil akhir ini berarti Manchester United punya peluang untuk mempertahankan gelar mereka musim ini karena Manchester United melangkah ke babak selanjutnya, sedangkan Arsenal harus tersingkir lebih awal dari Piala FA musim ini. Padahal kita sama-sama tahu bahwa Arsenal lebih diunggulkan untuk pertandingan ini. Apalagi mengingat performa dari Manchester United yang memang tidak konsisten. Sebab ada pergantian pelatih dengan masuknya Ruben Amorim. Tetapi di pertandingan semalam kita bisa melihat bahwa determinasi dan juga mentalitas dari para pemain Manchester United sangat kuat. Sehingga meskipun mereka harus bermain dengan 10 pemain selama kurang lebih 60 menit, tetapi mereka masih bisa menyelesaikan pertandingan ini sebagai pemenang, meskipun itu juga dilakukan melalui adu penalti. Di sisi lain, para pemain Arsenal yang mendominasi jalannya pertandingan, bahkan ball possession dari Arsenal itu mencapai 70%, dan juga para pemain Arsenal secara total bisa melepaskan 26 percobaan ke gawang MU dan juga menciptakan 7 peluang emas yang diantaranya 6 peluang emas tersebut mereka ciptakan dari dalam kotak penalti pertahanan MU, tetapi para pemain Arsenal hanya bisa mencetak 1 gol selama waktu normal. Bahkan Odegaard pun gagal mengeksekusi penalti yang dia dapat setelah wasit memberikan penalti akibat Harry Maguire yang melakukan pelanggaran kepada Kai Havertz yang menurut saya juga wajar diperdebatkan. Tapi kita juga perlu mengakui kehebatan dari penjaga gawang nomor 2 Manchester United, Altay Bayindir, yang dinobatkan sebagai man of the match di pertandingan ini. Karena memang dia melakukan total 6 saves yang krusial dan semua itu dia lakukan dari dalam kotak penalti pertahanan Manchester United. Artinya, walaupun Arsenal mendominasi jalannya pertandingan dan mereka tampak begitu menikmati ball possession mereka, tetapi mereka tidak punya mentalitas yang diperlukan untuk bisa kill the game, yaitu menyelesaikan pertandingan ini dengan sebuah kemenangan. Memang Arsenal belum bisa menurunkan Bukayo Saka yang cedera, tetapi ya kita tahulah bahwa kekompakan dari para pemain Arsenal lebih baik daripada para pemain MU karena memang pelatihnya adalah pelatih yang sama, Mikel Arteta, selama beberapa tahun terakhir. Jadi walaupun konsep permainan dari Arteta ini tidak salah dan para pemainnya bisa juga mendominasi jalannya pertandingan, tapi tampaknya para pemain Arsenal tidak punya winning mentality di pertandingan semalam. Sedangkan para pemain MU yang digempur habis-habisan, bahkan terlihat jelas Ruben Amorim strateginya itu meminta para pemain MU pokoknya bertahan dan bertahan dan bertahan, tapi coba membangun serangan balik jika punya kesempatan. Ya, para pemain MU itu sebetulnya tidak banyak melakukan kesalahan, terlepas dari Dalot yang memang salah juga itu melakukan sliding tackle yang keras, kalau nggak salah ke Martinelli itu ya, saya lupa. Tapi memang para pemain MU itu kuat dalam bertahan sejak Ruben Amorim ini menjadi pelatih dari Manchester United. Bukan artinya Ruben Amorim ingin menerapkan strategi defensif, enggak juga. Tapi Ruben Amorim juga paham bahwa lawannya ini Arsenal adalah memang tim yang matang. Jadi, jika dia berani menerapkan strategi permainan terbuka, tentu bisa juga atau kemungkinan Arsenal akan bisa mencetak banyak gol. Tapi dengan rapatnya pertahanan dari MU yang mengandalkan 3 back, yaitu De Ligt, Maguire, dan juga Lisandro Martinez, tampak para pemain Arsenal juga sebetulnya di babak pertama itu kewalahan untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya. Kan babak pertama itu para pemain Arsenal tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Itu Martinelli sudah mencetak gol, Martinelli atau Havertz itu ya, mencetak gol tapi memang sudah berada dalam posisi offside. Dan MU bisa menciptakan 1 peluang sih dari Mainu dari jarak jauh. Jadi total peluang emas dari MU itu hanya 4 loh. Ada Mainu yang mencetak gol, ada golnya dari Fernandes, bagus golnya ya, finishingnya luar biasa, selebrasinya juga bombastis. Tampak dia senang sekali setelah bisa menjebol gawang dari David Raya. Kemudian ada peluang juga dari Zirkzee dan juga dari Diallo di masa injury time. Jadi walaupun MU itu bermain dengan 10 pemain, tapi ya para pemain mereka masih fokus dengan game plan-nya. Pokoknya disiplin dalam bertahan, tapi ya serangan baliknya itu harus cepat. Karena MU punya pemain-pemain yang mengandalkan kecepatan di depan.
dan punya pemain seperti Zirkzee yang kemudian masuk yang pintar mencari ruang. Jadi memang dalam hal ini kelihatan bahwa taktik dari Ruben Amorim ini lebih unggul daripada taktik Mikel Arteta. Oke, para pemain Arsenal bisa mendominasi jalanan pertandingan, tapi kenapa harus ngotot atau bernafsu untuk bisa lebih banyak atau menunggu ya untuk menciptakan peluang dari dalam kotak penalti pertahanan MU? Padahal jika saja para pemain Arsenal berpikir untuk lebih banyak melepaskan shooting dari luar kotak penalti, mungkin saja mereka bisa menjebol gawang dari Baindir. Karena sebetulnya dengan begitu banyak pemain MU yang bertahan sampai ke dalam kotak penalti, itu juga sedikit banyak akan mengganggu visi dari Baindir. Tapi dari dalam kotak penalti, bahkan dari Declan Rice tuh ada 3 peluang loh. 3-3-nya dia save. 1 sundulan, 1 shooting, kemudian sundulan lagi di masa extra time. Odegaard ya, kita lihat saja dia tidak bisa mengeksekusi penalti. Padahal ya itulah peluang bagi Arsenal untuk kill the game. Udah selesai itu kalau seandainya Odegaard mencetak gol. Karena memang para pemain MU betul-betul kewalahan pada saat bermain dengan 10 pemain ya. Sebelum juga bermain dengan 10 pemain kan Arsenal sudah mendominasi. Cuma memang ada juga kesulitan bagi para pemain Arsenal untuk bergerak dari kanan. Karena tuh Jesus sayang tidak bisa main sampai ini ya, sampai waktu normal selesai ya. Kan dia cedera, dia ditarik keluar. Raheem Sterling menurut saya biasa saja. Tapi Jesus, ya ini pemain yang lagi on fire. Sayang sekali dia kemudian harus keluar. Dan memang Saka absen. Ya, tapi kan masa sih satu pemain absen kemudian Arsenal gak bisa menang? Ini adalah materi pemain yang memang sudah kompak dan materi pemain yang bagus Arsenal kan, dan tim ini sudah dibangun cukup lama. Tapi ya kelihatan bahwa Ruben Amorim ini punya taktik untuk bisa melumpuhkan permainan dari Arsenal dari segi bertahan dengan benar, di mana dia juga mengandalkan Kobbie Mainoo untuk benar-benar bermain ke dalam. Dan saya melihat counter dari MU ini wah sangat mematikan loh. Mereka memang tidak banyak bisa membangun counter attack. Karena Arsenal kan bermain juga dengan garis pertahanan yang tinggi. Tapi dengan bermain garis pertahanan yang tinggi itu juga resiko. Karena itu gol dari MU itu pada saat Gabriel ya cukup tinggi posisinya tapi dia melakukan kesalahan. Ya kan? Sehingga Garnacho bisa mengambil bola. Dan saya melihat Garnacho ini sejak Manchester United dilatih oleh Amorim, dia lebih ini loh. Lebih kompak ya. Artinya dia tidak egois. Artinya dia berpikir juga untuk membagi bola. Dan itu bagus dia membagi bola kepada Bruno. Jadi dia tidak berpikir untuk mencetak gol atau ya shooting spekulatif gitu. Dan golnya dari Bruno juga gol yang cantik. Jadi saya pikir gak fair juga jika dikatakan bahwa MU bisa menang karena faktor keberuntungan. Enggak juga. Tapi ya kita lihat fokus dan konsentrasi para pemain MU ini luar biasa. Padahal ya wasit kan di pertandingan ini royal ya dalam memberikan kartu ya. Banyak sekali kartu yang dia berikan. Terutama kepada para pemain MU. Dan penalti itu ya layaklah diperdebatkan lah. Saya pikir belum tentu juga wasit lain akan memberikan penalti, tapi memang ada sedikit gangguan dari Maguire kepada Kai Havertz. Dan Kai Havertz kesulitan sekali untuk mencetak gol ya. Itu dia sudah di depan gawang loh, dia gak bisa cetak gol. Tapi gol dari Arsenal juga bagus ketika Gabriel bisa menyambar bola. Tampaklah dia ingin ya menebus kesalahannya yang sebelumnya dilakukan. Dan memang tidak butuh waktu lama sih bagi Arsenal untuk mencetak gol. Dan setelah itu, wah luar biasa sih, Partey juga kan. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Arsenal ini mainnya jelek. Enggak, mainnya terlalu bagus. Tapi kan pernah juga saya jelaskan kepada teman-teman, main bagus tuh gak jaminan. Harus ada mentalitas dan juga ketenangan. Nih para pemain Arsenal nih, padahal bermain di kandang sendiri, jika saja mereka lebih tenang, ya mereka bisa memancing para pemain MU keluar dari posisi mereka, mungkin hasilnya bisa berbeda nih. Tapi saya pada saat MU bermain dengan 10 pemain, saya sudah feeling nih pasti bertahan total nih. Tapi yang saya kaget, itu waktu di extra time, berani loh mereka keluar menyerang. Dan Diallo ini, saya bingung juga pada saat lawan klub-klub besar, mainnya bagus loh Diallo. Bagus sekali loh, dia counter-counternya ini cepet banget nih Diallo. Dan Garnacho pun beberapa kali, wah luar biasa loh pergerakan dia tanpa bola. Tapi Bruno saya melihat, nah ini yang saya bingung nih dengan Bruno. Sejak dilatih oleh Amorim lebih produktif dia. Dan permainannya bagus sekali. Saya kira dia akan menjadi man of the match, tapi gak fair juga. Ya, Baindir ini memang layak mendapatkan penghargaan man of the match ya, atau most valuable player lah dari pertandingan semalam, karena kelihatan banget peran dia luar biasa. Nah, ini juga sekarang akan menjadi dilema bagi Amorim, apakah nanti Onana akan diganti oleh Baindir. Karena Baindir nih sekarang membuktikan pada saat dia diberikan kesempatan dia bisa tampil bagus. Dan memang harus ada persaingan juga bagi Onana. Selama ini kan Onana begitu nyaman ya, walaupun ya dia juga kesulitan untuk bisa menahan gempuran dari para pemain tim lawan ya. Tapi ya kuncinya juga bagi para pemain MU tidak boleh membuat kesalahan di pertahanan. Nah, jika teman-teman perhatikan, saya juga perhatikan tidak ada kesalahan sih dari para pemain MU yang bisa dimanfaatkan.
oleh para pemain Arsenal. Ya, jadi memang disinilah kuncinya bagi para pemain MU di pertahanan. Tapi pada saat menyerang, ini masalah mereka. Masalah mereka adalah kadang-kadang dalam build up dan kemudian dalam finishing. Karena seandainya itu Zirkzee mencetak gol ya, sudah kill the game juga bagi MU di masa injury time. Tapi pada saat adu penalti, semua shooter dari MU itu semua berhasil mencetak gol. Luar biasa mentalitas mereka. Sedangkan dari Arsenal, Kai Havertz gagal mencetak gol. Ya memang ini bukan hari baik dari Kai Havertz. Ya, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa Arsenal butuh yang namanya striker predator. Karena striker predator tersebut mereka butuhkan untuk pertandingan-pertandingan penting seperti semalam. But anyway, congratulations to Manchester United. Dan saya pikir MU menang bukan karena beruntung, tapi MU menang karena pelatih mereka menerapkan taktik yang pas. Dan para pemain mereka semua performanya bagus, alias on fire, sehingga mereka walaupun bermain dengan 10 pemain, walaupun diajak ke adu penalti, walaupun bermain di kandang Arsenal, tapi merekalah yang keluar sebagai pemenang dan akan melaju ke babak selanjutnya. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.